Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Tamta, semoga kita semua selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, diberikan kesehatan serta dimudahkan dalam segala urusannya. Di video kali ini, kami akan membahas tentang sejarah operasi militer Trikomando Rakyat atau Trikora. Sebelum melanjutkan videonya, mari sama-sama kita dukung channel ini dengan cara tekan tombol subscribe, like, komen, share, dan jangan lupa tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video-video yang menarik, informatif dari channel ini. Pada saat itu, Presiden Soekarno mengumumkan pelaksanaan operasi Trikora atau Trikomando Rakyat yang bertempat di alun-alun utara kota Yogyakarta pada tanggal 19 Desember tahun 1961. Operasi Trikora merupakan konflik 2 tahun yang dilancarkan oleh pemerintah Indonesia untuk menggabungkan wilayah Irian Barat atau Papua agar masuk ke dalam bagian dari NKRI, karena Papua masih diduduki oleh Belanda. Tak hanya itu saja, Presiden Soekarno juga membentuk Komando Mandala. Mayor Jenderal Soeharto dipercaya Presiden Soekarno untuk diangkat menjadi Panglima. Tugas komando tersebut adalah untuk merencanakan, mempersiapkan, dan menyelenggarakan operasi militer agar Irian Barat atau Papua bisa bergabung dengan Indonesia. Awalnya pihak Belanda mencium adanya gelagat buruk dari Indonesia dan berusaha memperkuat wilayah Papua. Belanda juga berpura-pura bersikap manis di depan orang-orang Papua. Pada bulan Februari tahun 1961 diadakan pemilihan anggota parlemen baru dan Komite Nasional Papua pun dibentuk pada tanggal 19 Oktober tahun 1961. Presiden Soekarno beserta yang lainnya tentu mengetahui bahwa Belanda tidak akan mempermudah lawannya untuk membebaskan tanah Papua. Sebuah pasukan pemukul yang berjumlah besar dengan nama Korps Tentara ke-1 dibentuk atau KORA, dan Soeharto yang menjadi panglimanya. KORA berubah nama menjadi Caduak atau Cadangan Umum Angkatan Darat, kemudian berubah nama menjadi Kostrad atau Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat. Kemudian Presiden Soekarno memilih pada tanggal 19 Desember tahun 1961 sebagai titik awal kampanyenya yang tempatnya di alun-alun utara Yogyakarta. Alasan memutuskan di tanggal tersebut adalah karena sebelumnya Yogyakarta diinjak-injak oleh tentara Belanda di bawah komando Jenderal Simon Hendrikspoon. Berada di dekat alun-alun, di dalam Istana Gedung Agung yang letaknya di ujung selatan Jalan Malioboro, Presiden Soekarno dan pejabat lainnya ditahan oleh Belanda saat adanya agresi militer Belanda kedua. Masa itu pun sudah berlalu dan berlanjut dengan perang terhadap Belanda dalam merebut Irian Barat atau Papua. Pada tanggal 19 Desember tahun 1961, tepatnya jam 9 pagi, Presiden Soekarno berpidato untuk membakar semangat rakyat. Presiden Soekarno tidak menyukai politik Belanda yang membuat negara boneka, termasuk Papua. Dalam pidatonya itu, ia memberikan komando yang sangat penting untuk membatalkan negara Papua dan bisa mengibarkan bendera merah putih di Irian Barat. Masyarakat Indonesia pun mengingat 3 pokok utama dalam pidato Presiden Soekarno sebagai Trikomando Rakyat atau Trikora. Pesan pentingnya adalah gagalkan pembentukan negara Papua dan kibarkan bendera merah putih di Irian Barat, serta bersiap untuk mobilisasi umum. Konflik itu terjadi dan berakhir selama 2 tahun. Kemudian terjadilah New York Agreement pada tanggal 15 Agustus
tahun 1962. Pelaksanaannya tidak melibatkan Papua yang mempunyai wilayah atau negeri untuk terlibat dalam melaksanakan New York Agreement. Tak hanya itu saja, pada tanggal 1 Mei tahun 1963 juga terjadi aneksasi bangsa Papua yang dipaksa untuk bergabung dengan Indonesia. Namun hal itu terjadi sebuah perlawanan yang menyebabkan bangsa Papua tidak mau bergabung dengan Republik Indonesia. Sehingga pada saat itu lahirlah OPM atau Organisasi Papua Merdeka. Tujuan berdirinya OPM adalah untuk tetap berjuang dan merebut kembali hak dan kedaulatan bangsa Papua Barat agar menjadi sebuah negara sendiri. Setelah adanya konflik OPM dengan militer Indonesia, terjadilah pelaksanaan penentuan pendapat rakyat atau PEPERA pada tahun 1969. PEPERA disaksikan langsung oleh PBB atau Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan hasil PEPERA adalah Papua bergabung dengan Republik Indonesia. Tetapi keputusan itu justru dicurigai oleh OPM dan berbagai badan independen lainnya yang dianggap ada kecurangan. Demikianlah yang bisa kami sampaikan tentang sejarah operasi militer Trikomando Rakyat atau Trikora. Semoga informasi ini bermanfaat dan menambah wawasan untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.